Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, dan konten-konten bermanfaat. Mudah-mudahan konten-konten ini bisa menjadikan kebermanfaat bagi para penonton sekalian, dan doakan juga mudah-mudahan konten ini menjadi amal jariah bagi kami, dan mudah-mudahan kami juga terus istiqomah menyampaikan kebaikan, ya, dakwah-dakwah seperti ini. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, fenomena kali ini adalah sepertinya hal-hal yang menyangkut agama itu tidak terlalu dipentingkan atau tidak terlalu disakralkan, seperti seakan-akan agama itu di bawah dari hak asasi manusia, gitu ya. Kita melihat seperti itu. Kenapa? Contohnya adalah sederhana seperti ini. Ketika kita berbicara Islam, Islam itu adalah bagaimana kita bisa untuk menjalankan aturan-aturan yang sudah ada, karena Islam ini berhubungan dengan sistem yang dibuat oleh Sang Pencipta, gitu. Jadi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat sistem yang luar biasa, tata aturan kehidupan manusia, sehingga ketika kita menjalankan, kita akan selamat. Jika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan akibatnya, gitu. Jadi itulah yang namanya sistem. Nah, fenomena saat ini, ya, kita ketahui bahwa marak sekali pernikahan beda agama, ya. Islam dengan non-muslim seperti itu, ya kan? Dengan alasan adalah saling mencintai, kemudian hak asasi manusia, kemudian kita berada di negara demokrasi atau negara yang menyampaikan kebebasan berpendapat atau lain sebagainya, itu menjadikan dalih bagaimana prinsip-prinsip Islam atau nilai-nilai Islam itu dijadikan poin terakhir, ya. Sehingga teman-teman sekalian, ini akan menjadikan dampak negatif bagi apa? Bagi pemikiran-pemikiran paradigma untuk generasi ke depannya, bagaimana nilai-nilai keagamaan itu tidak mereka lihat, tetapi yang penting adalah bagaimana aku bisa menjalankan kesukaanku, aku mencintai dia, aku merasa nyaman atau sebagainya. Itu yang menjadi landasan pokok mereka untuk apa? Untuk melanggar berbagai macam hal yang telah Allah tetapkan. Gitu ya. Padahal pernikahan agama ini jelas-jelas Allah larang, ya. Dalilnya di mana? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 221, teman-teman sekalian. Di sana Allah berfirman bahwa eh, budak-budak yang mukmin atau mukminah itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di luar agama Islam. Ya, artinya apa? Agama itu menjadikan fondasi awal kita untuk melakukan sesuatu, untuk menjalankan syariat-syariat yang ada. Jadi dalam pernikahan dan dalam sistem Islam adalah agama itu menjadikan nomor satu, ya, menjadikan prinsip nomor satu. Itu tidak ada kata tawar menawar. Artinya adalah ini menjadikan salah satu sistem bagaimana sistem ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melanggar sistem Allah, teman-teman sekalian, maka ini menjadikan ada ketidakseimbangan antara teman-teman melakukan kehidupan sehari-hari dengan teman-teman menjalankan keagamaan yang benar. Dan apakah teman-teman ingin menjadikan itu teman-teman menjadi hamba yang terbaik jika teman-teman melanggar aturan-aturan yang Allah berikan? Kan tidak seperti itu konteksnya, ya. Dan mereka yang mendukung ini pernikahan beda agama, apakah Anda berani bertanggung jawab di hadapan Allah kelak ketika Anda menyatakan tidak apa-apa menikah beda agama, yang penting suka sama suka? Apakah Anda tidak merasa itu tanggung jawab, ya? Padahal Allah berfirman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, artinya apa? Ini adalah bagaimana kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan di mana sudah ada tata aturan yang Allah berikan. Ya, jangan sampai kita merasa selamat di dunia ini sampai kita melanggar aturan-aturan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, sehingga ini menjadi ketetapan teman-teman sekalian. Ya. Dan Allah juga berfirman, "Walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tabi'al milatahum." Ya, dan sesungguhnya Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sehingga kamu mengikuti ajaran mereka, milah mereka. Dengan dasar apa? Dengan dasar suka sama suka, cinta sama cinta, hak asasi manusia dan sebagainya. Sehingga apa? Anda mengikuti ajaran mereka, Anda mengikuti semua perilaku-perilaku mereka, sehingga Anda tidak sadar sedikit demi sedikit Anda menjadi bagian dari mereka. Nah, caranya apa? Dengan cara seperti ini, yaitu menikah dengan berbeda agama. Ya, ini sudah jelas secara syariat tidak sah, tidak batal. Dan bayangkan jika ketika Anda punya anak, lalu anak Anda ingin menjadi agama apa? Ya, padahal ada dua agama dalam satu keluarga. Lalu seperti apa? Ya, lalu seperti apa? Kan seperti itu. Ya, jadi inilah perlu kehati-hatian dalam bertindak, kehati-hatian dalam berpikir, teman-teman sekalian. Jangan sampai karena kita mencintai dunia, kemudian kita meninggalkan akhirat yang kita akan rasakan selamanya.
Ya, jangan sampai kita mengatasnamakan hak asasi manusia untuk melegalkan segala sesuatu yang Allah murkai. Ya, ketika kita berada di luar konteks Islam, ya, ketika kita berada dalam jalan-jalan Islam, maka teman-teman akan merasakan kerugian nanti di akhirat kelak. Ya, maka dari itu ini sebuah nasihat bagi teman-teman sekalian, terutama kepada al-fakir ya, bahwa kehati-hatian dalam bertindak, kehati-hatian dalam berpikir, kemudian kita menjalani kehidupan, jangan sampai kita keluar dari nilai-nilai agama yang telah Allah tentukan. Itu berbahaya sekali. Ya, bahwa kita menjalani hidup ini adalah bagaimana ridha Allah itu bersama kita. Dan bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang Allah lihat, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, ini menjadikan dampak yang luar biasa teman-teman sekalian ketika teman-teman menjalankan pernikahan beda agama. Ya, ini menjadi resiko yang terbesar bagi teman-teman sekalian. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Teman-teman, pilihannya dua. Ya, pertama, ya pernikahan tidak sah. Kedua adalah teman-teman akan menjadi murtad, ya, dan kebingungan untuk bagaimana nanti anaknya memilah agama. Ya, tidak ada kebermanfaat sama sekali. Cinta itu berapa lama? Ya, harus melihat itu. Ya, jangan atas dasar cinta Anda melegalkan berbagai cara untuk apa? Untuk apa ya? Keluar dari syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, Islam itu merupakan salah satu sistem aturan di mana Sang Pencipta itulah yang tahu bagaimana kondisi kita. Ini harus perlu kita ketahui bersama-sama. Ya, jadi ini sebuah nasihat atau renungan bagi teman-teman sekalian. Maka pikirlah dengan matang. Ya, apakah yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi? Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman atau malah sebaliknya? Jangan sampai kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya, maka nasihat ini kami sampaikan adalah untuk apa? Untuk menjadi renungan buat kita semua. Ya, maka kami berlepas diri nanti di akhirat bahwa kami sudah menyampaikan hal ini kepada teman-teman sekalian. Ya, jadi itu teman-teman sekalian, berhati-hatilah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi kita dan Allah wafatkan kita dengan husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Insyaallah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.